Teman-teman merinding. Jumpa lagi bersama Maman. Kali ini Maman akan membawakan sebuah cerita horor buat kalian berjudul Goa Jepang. Cerita ini Maman ambil dari akun Twitter @ecicacing. Sebuah kejadian aneh, mistis di salah satu destinasi bersejarah di kota Bandung. Kalau kalian penasaran, langsung saja selamat menyimak dan semoga kalian berani merinding. Kejadian aneh menimpa aku saat aku dan 2 orang temanku pergi ke salah satu destinasi bersejarah di kota Bandung. Ya, tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sekalipun. Di penghujung tahun 2018, tepatnya hari Kamis 13 Desember, aku dan 2 orang temanku, sebut saja Indah dan Ajeng, sudah berencana untuk pergi ke Taman Hutan Raya Insinyur H. Juanda atau yang sering disingkat Tahura. Kami berangkat sekitaran jam 8 pagi dengan menggunakan sepeda motor. Ajeng dan Indah dan aku sendiri mengendarai motorku. Aku sudah lama sekali ingin ke Tahura, namun berkali-kali gagal. Entahlah, dari mulai mood tidak baik, cuaca, dan restu dari ibuku. Saat aku meminta izin padanya, dia tidak mengizinkan aku untuk pergi ke sana karena takut terjadi sesuatu. Tapi sekarang anaknya yang bandel ini tetap pergi karena rasa penasaranku dengan banyak sekali cerita dari teman-temanku yang sudah terlebih dahulu mengunjungi Tahura. Di daerah Dago Atas, aku sempat berhenti di salah satu supermarket untuk membeli pulsa karena aku dan temanku terpisah. Sambil menegak air yang tadi aku beli, ku telepon temanku berkali-kali. "Kamu di mana?" tanya temanku. "Aku sudah sampai Indomaret di bawah. Kalian di mana?" "Oh, aku sudah di atas. Sebentar, kita balik lagi." Beberapa menit kemudian, kami bertemu sepertinya tadi ketika aku menunggu mereka di Pasteur. Mereka sudah terlebih dahulu melaju. Jadi, aku tertinggal di belakang. Kami pun menyelesaikan perjalanan kami yang tinggal beberapa menit lagi. Sesampainya kami di tempat parkir, udara dingin, sejuk sekali. Kami langsung pergi ke tempat pembelian tiket masuk. Kami pun berjalan tidak tahu arah. "Kemana ini?" "Belok kanan deh kayaknya." Sambil seekor kucing oranye terus mengintai mengikuti kami. "Oh, ini yang namanya Gua Jepang," seruku dalam hati. Terlihat ada banyak anak muda menawarkan senter dan memandu masuk ke dalam gua Jepang tersebut. Kami pun menyewanya. Tadinya aku ragu karena penampakan dari luar sangatlah gelap sekali. Akhirnya, kami bertiga pun masuk ditemani si pemandu. Kesan pertama ketika aku masuk ke dalam adalah dingin, gelap, pengap, tidak ada akses cahaya sama sekali. Gua ini jelas belum jadi karena dindingnya masih berupa batu yang belum dipelur. Pastilah banyak sekali binatang serangga yang membuat sarang di sana. Sayangnya bukan hanya serangga, tapi makhluk tidak kasat mata pun ikut berlindung, mencari tempat yang nyaman untuk mereka. Apalagi tempat seperti ini. Aku tahu betul mereka pasti menyukainya. Tangan kiriku menggenggam senter dan tangan kananku memegang handphone yang sengaja aku nyalakan video dokumentasi untuk kenang-kenangan. Aku tidak terlalu fokus kepada si pemandu.
karena dari pertama kali masuk aku merasa ada yang mengikuti kami dari belakang. Setelah sampai di ujung ventilasi udara, kami kembali lagi ke akses pintu pertama kami masuk. Aku pun berjalan pelan, karena samar terlihat di sebelah kananku ada seseorang yang aku kira itu Ajeng. "Ajeng, sini," kataku sambil menoleh ke arah kanan. Tapi tiba-tiba Ajeng menjawab dari sebelah kiri. "Apa, Cak?" "Hah?" Jantungku langsung berdegup kencang sekali. Keringat panas dingin serasa mengucuri tubuhku. Tapi aku tidak mau terbawa suasana. Kalian tahu, mereka akan semakin bisa berinteraksi bersamamu ketika kamu sangat ketakutan. Kunetralkan perasaanku, menganggap semuanya baik-baik saja, tidak apa-apa. Setelah itu, kami pun berfoto di depan pintu goa Jepang tersebut, menganggap semuanya baik-baik saja. Belum selesai. Cerita ini tidak hanya sampai pada aku melihat sosok di belakang yang mengikutiku. Singkat cerita, setelah kami sampai di Goa Belanda, kami sedikit melanjutkan jalan untuk sampai ke Curug. Namun, karena saat itu hujan gemercik turun, kami memutuskan untuk pulang. Tapi kami tidak pulang, melainkan makan di daerah Taman Sari, lalu lanjut ke BIP dalam keadaan baju sedikit basah. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Kami sampai di rumahku, beristirahat sebentar untuk sekedar share foto-foto yang ada di kameraku. Aku pun melihat-lihat video yang ada di galeriku. Sampailah pada satu video yang tadi aku ambil di dalam goa Jepang. Dan apa yang aku lihat? Sosok berbaju putih, rambut sepundak tersorot senter, tertangkap kamera persekian detik. Ku coba edit video tersebut menjadi lebih lambat dan ku perlihatkan kepada Ajeng dan Indah. Mereka pun terlihat sedikit ketakutan tapi memendamnya. Badan kami masih dingin karena hujan tadi, tapi rasanya panas sekali. "Sekarang hari apa?" tanya salah satu dari kami. "Kamis, malam Jumat," seru yang lainnya. Lalu Ajeng berkata, "Ini kopiku, siapa yang minum?" "Hah? Tidak ada yang minum kok, aku kan punya," jawab Indah. Aku pun tidak tahu siapa yang meminumnya karena di kamarku saat itu hanya ada kita bertiga. "Aku beneran tidak minum loh, swear. Kok tiba-tiba habis?" kata Ajeng. Kami menatap satu sama lain. Iya, seperti persetujuan bahwa hari ini baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Tidak lama mereka pun pulang. Aku masih selalu ngeri mengingat kejadian ini. Video itu masih ada di laptopku. Sayangnya ada di Bandung. Dan sekarang aku tinggal di Bogor. Kapan-kapan aku share, semoga aku sudah memindahkannya di Google Drive. Pada intinya, semua tempat pasti ada penunggunya. Namun, satu yang pasti, janganlah takut. Karena kita akan selalu hidup berdampingan dengan mereka. Selamat malam, teman-teman merinding. Jumpa lagi bersama Maman. Kali ini, Maman akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Ica @ecicacing yang bercerita tentang salah satu kos-kosan horor di kota Cimahi, Bandung.
Kalau kalian penasaran, silakan duduk yang tenang, siapkan camilan, dan ingat, dengarkan sendirian saja. Selamat menyimak. Semoga kalian berani merinding. Sebelumnya, cerita ini diceritakan almarhum temanku yang sekaligus kakak kelasku waktu aku sekolah di SMK. Beliau bercerita tentang salah seorang temannya yang mengalami kejadian tidak menyenangkan di tempat kos-kosannya. Sebut saja namanya Siti. Berasal dari salah satu daerah Bandung Barat yang memilih bersekolah di kota Cimahi. Di awal pembelajaran kelas 1, Siti masih semangat-semangatnya pulang pergi dari rumahnya di daerah Bandung Barat ke kota Cimahi. Namun, di pertengahan semester, ia memutuskan untuk menyewa kos-kosan dengan alasan hemat pengeluaran dan tenaga. Karena jarak yang ditempuh Siti lumayan jauh. Ia harus berangkat pukul 5 pagi dan pulang pukul 3 sore. Belum lagi tugas jurusan kami yang cukup banyak. Terkadang membuat Siti harus pulang larut malam. Bisa dibilang, mencari kos-kosan itu tidaklah mudah. Apalagi itu di pertengahan semester. Pasti banyak yang sudah menyewanya selama 1 tahun penuh. Beberapa hari ia mencari, sampai akhirnya ia mendapatkan info bahwa ada kamar kos-kosan kosong dekat dengan salah satu lapangan besar. Tampak dari luar, kamar kos-kosan tersebut tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh. Bahkan sepertinya nyaman untuk dia yang tidak suka keramaian. Ia pun masuk ke dalam pagar, karena sebelumnya ia sudah janjian dengan pemilik kos-kosan tersebut untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Kamar kos-kosan tersebut berjumlah 5 kamar, dengan dapur dan WC umum di luar. Hanya baru ada 1 kamar yang terisi dan dia pun katanya jarang ada di kosannya, karena sedang sibuk dengan tugas akhir di kuliahnya. Kos-kosan tersebut sepertinya baru direnovasi, terlihat bangunan yang masih baru. Tanpa pikir panjang, Siti pun langsung membayar sewa untuk 1 bulan. Biaya sewanya pun terbilang cukup murah untuk ukuran anak sekolah seperti Siti. Siti tidak sabar untuk segera mengemasi barang-barangnya untuk pindah, karena sudah lelah melintasi kota untuk berangkat sekolah. Pada saat keluar dari gerbang kosan, ada seorang ibu-ibu lewat dan bertanya seperti keheranan. "Neng, mau ngekos di sini?" Siti pun menjawab, "Betul Bu, paling pindahnya besok." Dengan ragu-ragu ibu itu berkata, "Neng, mending tidak usah jadi ngekosnya. Soalnya si bapak kosannya memelihara kuntilanak." Siti pun kaget mendengarnya. Namun karena Siti tidak terlalu percaya dengan makhluk halus, ia menangkis semua pikirannya. Dengan pikiran bahwa si ibu ini tidak suka kepada bapak kosannya. Lagi pula uang Siti sudah terlanjur masuk. Tidak mungkin ia meminta kembali kepada bapak kosan itu atau Siti meminta kembali uang kepada orang tuanya. Karena Siti sudah terlalu banyak merepotkan mereka untuk bisa bersekolah di kota ini. Keesokan harinya, Siti mulai beres-beres untuk pindah ke kosan tersebut. Seperti halnya pindahan, ia membawa barang-barang yang memang ia perlukan. Hari itu, ia sibukkan dengan mengatur, mendekor, bahkan melipat baju agar rapi. Hari yang sangat melelahkan untuk Siti. Rasanya malas sekali dan hanya ingin terbaring di kasur. Namun apa daya, debu yang menempel di kulitnya seperti sudah melekat 1000 abad.
Setelah lama memikirkan untuk pergi mandi, akhirnya ia pun bangun, membawa peralatan mandi dan handuk, berjalan menuju kamar mandi yang letaknya memang di sebelah kamarnya. Sesampainya di kamar mandi, ketika akan menyalakan keran, terdapat sebuah tulisan, isi air kembali sampai penuh. Tulisan yang memang lumrah terdapat pada sebuah WC umum. Siti pun tidak menghiraukannya, karena memang ia sudah terbiasa mengisi bak air di rumahnya sampai penuh. Ia mengisi bak mandi tersebut juga sampai penuh. Malam itu sangat dingin. Siti merasa membutuhkan sesuatu yang hangat untuk mengisi perutnya yang kosong. Ingin membeli makanan di luar, tapi tidak ada teman. Maklum, dulu belum ada GoFood. Lagi pula, ia harus menghemat bekal agar tidak merepotkan orang tuanya. Berinisiatiflah ia untuk membuat mie rebus. Berjalanlah ia ke dapur yang letaknya memang bersebelahan dengan WC umum itu. Ia menyalakan kompor dan mendidihkan air. Sambil menunggu air mendidih, ia masuk ke WC itu. Dan ia melihat air di WC sudah habis tinggal setengahnya. Ia jengkel sekali. Siapa sih ini yang pakai air tidak diisi lagi? Dengan nada yang ketus, ia lalu memutar air keran tersebut, menyelam sambil minum air tuturnya, memasak mie sambil isi air. Ketika telah sampai di kamar, ia menyantap mie tersebut sembari membereskan buku, mengecek apakah besok ada tugas yang belum ia kerjakan. Alhamdulillah tidak ada, jadi ia bisa tidur cepat. Maklum saja badannya yang mungil itu telah dipaksa Rodi untuk membuat kenyamanan kamarnya sendiri. Ketika baru saja ia memejamkan mata, tidak lama terdengar suara seseorang sedang mandi. Ia seperti menghabiskan air begitu banyak. Pikirnya, itu si penghuni kosan yang disebutkan bapak kosan waktu itu. Ia pun tidak peduli, karena matanya sudah sangat berat sekali. Keesokan harinya, ketika akan mandi air itu tinggal setengahnya lagi, dia menggerutu dalam hati. Ini bener-bener ya, kok airnya tidak diisi lagi sih? Sebel orang tuh, sudah tahu kan ada catatan gede deket keran. Kurang gede emang ya ini catatan. Pukul 6:30 pagi. Ia pun segera berangkat sekolah. Ketika hendak sampai di gerbang kosan, datang seorang pria memakai motor. Bertanya, kamu yang baru ngekos ya? Oh, iya. Dalam hatinya menggerutu. Oh, ini toh orang yang suka mandi tapi lupa isi air. Ia tersenyum lalu berkata, nitip kamar aku ya. Kebetulan kita sebelahan. Aku jarang ke kosan, soalnya cuma buat simpen barang-barang saja. Ini juga baru datang. Pasti tidak akan lama nih, cuman mau ngambil barang saja. Mendengar ucapan si AA itu, Siti kaget. Lalu, siapa yang kemarin mandi dan menghabiskan air? Untuk memastikan, ia bertanya, loh, jadi AA tidak dari kemarin pulangnya? Pengennya mah pulang, tapi kemarin aku tidur di kosan temanku. Tubuh Siti merinding. Oh iya, A, aku ke sekolah dulu ya, udah telat nih. Siti pun pergi dengan tanda tanya. Di malam harinya, masih jadi misteri siapa yang dari kemarin menghabiskan air di kamar mandi. Apa si bapak kos ya? Ketika tanya masih penuh dalam pikirnya, nampak terdengar seseorang yang sedang mandi lagi. Kali ini disusul dengan suara cekikikan yang menyeramkan. Suara apa itu? Apa itu yang dinamakan suara kuntilanak? Suaranya tampak jauh, tapi terasa dekat. Terdengar beberapa kali suara gayung berbenturan dengan tembok dari bak tersebut.
Disusul dengan seperti suara air jatuh, seperti seseorang sedang mandi. Tidak ketinggalan suara cekikikan itu. Siti tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar kembali suara itu. Sudah berapa kali ia membaca semua surat yang ia tahu, tapi tetap saja. Ia bukanlah orang penakut, tapi kali itu baru pertama kali ia mendengar langsung suara kuntilanak tertawa. Semakin ia mengencangkan suara bacaannya, semakin kunti tersebut bernyanyi menyeramkan. Jam menunjukkan pukul 00. Suara kuntilanak pun tidak terdengar lagi. Tapi Siti masih terjaga. Dirinya masih belum terima apa yang sedang terjadi. Akhirnya ia pun tidak tidur sampai subuh. Pagi itu berat rasanya untuk memutuskan ke kamar mandi dan melihat. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah. Dan benar, air di kamar mandi itu sudah habis 3/4-nya. Dengan perasaan was-was, sambil mengguyurkan air, ia sesekali melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia pun segera bergegas kembali ke kamarnya. Hari demi hari, teror tersebut kian makin menjadi-jadi. Banyak yang menanyakan mengapa Siti yang biasanya ceria kini sangat lusuh dan muram. Lipatan hitam di bawah bola matanya pun semakin terlihat. Ingin sekali bercerita, namun takut tidak ada yang percaya. Ingin sekali pindah, namun ia tidak mau menyusahkan orang tuanya. Sekarang pikiran semakin menumpuk di kepala Siti. Harus bagaimana ini? Teman-teman merinding dimanapun kalian berada. Perkenalkan, namaku Maman. Aku saudaranya Mimin. Mulai hari ini, dikarenakan Mimin masih saja sibuk mengurusi channel satunya, maka Maman yang akan mengelola channel Teman Merinding ini, agar bisa terus memberikan hiburan berupa cerita-cerita horor buat teman-teman semua. Seperti hari ini, Maman akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Lembur. Semoga kalian suka, terhibur, dan betah di channel Teman Merinding ini. Bersama Maman yang akan terus upload cerita-cerita horor kesukaan kalian. Selamat menyimak dan salam merinding. Perkenalkan, namaku Ronald. Aku seorang karyawan di sebuah bank. Posisiku bekerja sebagai salah satu staf analis kredit. Kali ini, aku mau berbagi pengalaman hororku di kantor. Jadi waktu itu, aku disuruh atasan untuk lembur kerja sampai malam hari, menyelesaikan beberapa proposal pengajuan kredit yang terpending. Kebetulan di hari itu, hanya aku saja yang lembur. Hanya ditemani 2 orang petugas satpam yang biasanya jaga malam di pos satpam. Tidak ada firasat apapun saat itu. Aku mengerjakan proposal di depan komputerku di ruangan marketing seperti biasanya kalau aku sedang lembur. Kondisi saat itu sedang hujan lebat, sehingga suasana di luar lumayan gelap. Sekitar pukul 10 malam.
Pekerjaanku sudah hampir selesai semuanya. Tinggal satu proposal lagi. Tapi mata saat itu sudah mulai sulit dibuka alias mengantuk. Aku pun berniat membuat kopi sebagai obat kantuk. Apalagi nanti pulang malam naik mobil. Bahaya kalau sampai mengantuk di jalan. Aku pun beranjak dari kursi kerja dan menuju ke dapur yang persis di pojok belakang ruangan, bersebelahan dengan ruangan operasional. Saat aku melewati ruangan operasional, aku iseng melongok ke dalam. Dan aku kaget saat melihat ada seseorang yang sedang mengetik di depan komputer. Padahal dari aku lembur jam 6 sore tadi, aku tidak pernah mendengar suara apapun dari ruangan tersebut. Lampu memang masih menyala, karena seperti biasanya saat aku lembur, aku akan membiarkan semua ruangan menyala lampunya, supaya suasana sekitar terang benderang. Aku perhatikan lebih seksama sosok yang sedang mengetik itu. Sesosok wanita. Dan setelah cukup lama memperhatikan, aku yakin itu adalah Mira, teman kantorku. Dia adalah salah satu staf akuntansi, salah seorang karyawan wanita yang usianya tidak jauh berbeda denganku, dan satu angkatan masuk kerja denganku. Itu yang menyebabkan kami cukup akrab selama ini. Meskipun sekarang dia di bagian operasional, sedangkan aku di bagian marketing. Aku mendekati Mira dan menepuk pundaknya, tapi dia diam saja tanpa menoleh ke belakang. Aku yang berniat mengagetkan dia justru gantian kaget saat aku merasakan bahunya dingin sekali seperti es. Mungkin pengaruh AC dan suasana dingin malam itu, begitu pikirku. Akhirnya Mira menoleh juga saat aku memanggilnya sekali lagi. Matanya menatap ke arahku, tapi hanya sebentar. Lalu melanjutkan mengetik di komputer. Sekilas aku perhatikan file Excel yang terbuka, berisi tabel dan angka-angka. Iya, begitulah pekerjaan dia sehari-hari sebagai staf akuntansi. Aku ingat betul waktu itu. Saat Mira menatapku ada yang berbeda. Tatapannya kosong dan dingin. Beda jauh dengan Mira yang aku kenal selama ini, yang murah senyum dan cenderung cerewet dan nyablak. Karena aku tidak tahu kalau dia lembur kerja juga malam itu, aku pun sempat bertanya padanya. "Lembur ya Mir?" kataku saat itu. "Lembur apaan nih? Tumben." Mira masih sibuk mengetik di komputernya, tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku. Aneh dan juga menjengkelkan. Bertanya tapi tidak dijawab. Padahal saat itu aku benar-benar serius bertanya padanya. Karena setahuku tidak ada yang lembur malam itu selain aku. Mungkin Mira capek dan mengantuk, apalagi dia seorang wanita, harus beraktivitas kerja sampai selarut malam itu. Jadinya malas diajak bicara. Begitu dugaanku. Ya sudah, basa-basi lagi aku tawari dia untuk ngopi. "Ayo Mir, bikin kopi di dapur. Sambil rehat sejenak, sudah hampir selesai kan lemburnya?" Tapi dia tetap diam saja, tidak menjawab sepatah kata pun. Meskipun di luar hujan dan suara derasnya lumayan masuk sampai di dalam ruangan, tapi aku yakin dia mendengar pertanyaanku. "Aneh kamu Mir," kataku ke dia dengan intonasi lumayan keras,
sambil menepuk bahunya sekali lagi dan pergi beranjak meninggalkannya. Saat menepuk bahunya kedua kalinya, masih sama. Tetap saja terasa dingin sekali. Memang aneh nih orang. Suasana malam hari, hujan deras, masih ngidupin AC di suhu paling dingin. Tidak pakai jaket lagi. Pantesan kalau tubuhnya sedingin itu. Begitu yang aku pikirkan waktu itu. Akhirnya dengan sedikit jengkel, aku tinggalkan Mira yang masih sibuk mengetik di komputernya sambil sesekali mengambil lembaran kertas dari mesin printer di sampingnya. Aku pun menuju ke dapur yang berada di sebelah persis ruangan operasional tadi. Suasana dapur gelap. Lampu dapur tidak menyala. Padahal seingatku lampu di semua ruangan menyala termasuk di dapur. Mungkin Mira yang mematikan lampu, pikirku. Tanganku pun meraih saklar lampu dan menyalakan keempat lampu downlight yang terpasang di dapur. Dan cahaya terang benderang pun mendadak muncul menerangi ruangan dapur. Aku kaget setengah mati. Dan detak jantung seperti berhenti begitu saja saat aku melihat satu sosok orang yang meringkuk di atas kursi dapur dengan kondisi seperti orang ketakutan, menggigil, dan matanya sembab seperti tidak berhenti menangis. Dan yang bikin aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, ternyata orang itu adalah Mira. Orang yang sama yang aku lihat di ruangan operasional sedang mengetik di depan komputer. Melihat aku di depan pintu dapur, Mira yang ini pun berhenti menangis dan mulai menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya, meskipun beda dengan tatapan mata Mira yang kulihat di ruangan operasional, tetapi tetap sama saja. Bukan tatapan yang aku kenal selama ini. Tatapan matanya tetap saja aneh. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap darinya. Dan selanjutnya, semua menjadi gelap. Aku tidak ingat persis kejadiannya. Tapi tahu-tahu, aku terbangun di pos satpam. Di hadapanku dua orang satpam yang bertugas menatapku dengan lega. Mereka bilang, aku ditemukan pingsan di dapur dan baru tersadar pagi ini. Perlahan, aku mulai bangun dan duduk di kursi satpam di dalam pos satpam dan menatap keluar jendela. Benar, kata Pak Satpam, sudah pagi. Meskipun masih sedikit gelap, tapi aku yakin itu sudah pagi hari. Hawanya berbeda. Dan refleks, aku melihat jam tangan yang melingkar di lengan kananku. Betul, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kedua satpam waktu itu, aku masih ingat namanya Pak Burhan dan Pak Joko, memberikan segelas teh panas kepadaku. Kemudian, aku pun bercerita detail kepada mereka berdua sekaligus bertanya di mana Mira dan bagaimana kondisinya. Pak Burhan dan Pak Joko saling bertatapan dengan raut muka yang tampak berubah gelisah. Dan keduanya kompak bilang kalau mereka yakin 100% hanya aku yang lembur kerja malam itu. Tidak ada karyawan lain yang lembur, termasuk Mira. Setelah aku merasa sudah baikan, dengan ditemani kedua satpam, kami bertiga masuk kembali ke dalam kantor. Mulai dari ruangan marketing, tampak komputer saat itu masih menyala dengan kondisi persis seperti kondisi terakhir aku tinggalkan. Setelah aku matikan komputer dan membenahi tas kerjaku, kami beranjak ke ruangan operasional dan semua tampak rapi.
Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ada orang yang beraktivitas kerja semalam. Semua komputer dalam kondisi mati. Terakhir, kami menuju ke ruangan dapur. Di sana pun sama, kondisi rapi dan tidak ada sedikit pun tanda aktivitas sebelumnya. Dalam kondisi masih merinding, capek dan mengantuk, akhirnya aku pun pulang ke rumah. Karena paginya aku masih harus ngantor lagi. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan proposal yang masih belum selesai. Waktu itu aku berpikir lebih baik dimarahi atasan daripada harus melanjutkan pekerjaan lembur ini. Aku lebih memilih pulang, meninggalkan Pak Burhan dan Pak Joko yang mulai gelisah dan ikut merasakan ketakutan dengan kejadian yang aku alami. Pagi harinya, saat aku tiba di kantor, suasana sudah ramai. Mungkin Pak Burhan dan Pak Joko sudah bercerita banyak dengan seisi kantor. Dari mulut ke mulut sampai semuanya menjadi tahu. Beberapa teman bertanya kepadaku apa yang terjadi sebenarnya. Tapi saat itu, aku tidak menghiraukannya. Aku fokus mencari Mira. Semoga setelah ketemu dengannya semua pertanyaan dan kebingunganku terjawab. Aku berkeliling ruangan operasional dan bertanya pada setiap orang yang aku temui di mana Mira. Tanyaku saat itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan jawaban. Bahkan sebagian besar dari mereka tampak heran melihat tingkah lakuku. Sampai akhirnya ada salah satu temanku yang bertanya kepadaku, "Ron, kamu belum baca isi WA di grup kantor?" Aku tidak menjawab. Apa pentingnya isi WA grup kantor? Jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang aku ajukan. Aku mengeluh saat itu. Karena tidak bisa menemukan Mira, aku pun kembali ke ruangan marketing menuju meja kerjaku dan mulai menghidupkan komputer. Persiapan menyelesaikan satu proposal yang belum aku selesaikan malam sebelumnya. Mungkin Mira belum datang, begitu prediksiku. Soalnya waktu itu masih pukul 7:30, setengah jam sebelum jam kerja kantor. Sambil menunggu komputer hidup sepenuhnya, aku membuka HP dan aku lihat grup WA kantor. Aneh, sepagi itu sudah banyak sekali pesan WA yang belum terbaca. Mengapa tiba-tiba grup WA kantor ramai aktivitas pagi-pagi buta begini? Aku urutkan membaca. Dari pesan teratas yang belum aku baca, pengirimnya atasanku. Berita duka, telah meninggal dunia rekan kerja kita tercinta Mira Nia atau Mira. Tadi malam pukul 22. Rencana akan dimakamkan hari ini pukul 14 di makam keluarga.